Bab 81. Nama, kisah romantisku di kota penulis, Xing Huo. Plus matikan mengatur ulang. Aku membawa teh ke meja dan menutup pintu, lalu perlahan-lahan meletakkannya di atas meja. Saat aku duduk, aku bisa mencium aroma samar, bukan dari tubuh Saudari Wen, tapi dari meja di depanku. Saudari Wen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Clubhouse semu benar-benar, bukankah aku punya komentar di meja depan? Aku bilang aku tidak suka Longjing sebelum hujan, dan pada akhirnya, pelayan itu benar-benar mengirimiku sepanci Longjing tadi. Terkejut, saya melihat ke meja dan berkata, ini naga yang jauh sebelum hujan. Jika saya ingat dengan benar, di clubhouse kami, Longjing juga merupakan salah satu dari 5 daun teh teratas. Saya tidak ingat detailnya, tapi saya masih punya kesan tentang namanya. Kalau lantai 2, harganya 6 digit. Mau tak mau aku menghirup udara dingin dan segera memahami alasan di balik terdiamnya Suster Wen. Saya berkata dengan malu-malu, mengapa saya tidak membantu Anda menukarnya? Saudari Wen memutar matanya ke arahku, apa? Zilu, jika kamu ingin minum lebih banyak, kamu harus minum lebih cepat. Naga sumur sebelum hujan sangat deras, 10 menit pertama adalah yang terbaik, dan setelah periode ini lama-kelamaan, suhu airnya kurang, aroma tehnya kurang enak, jadi rasanya juga cukup kuat. Aku menggaruk kepalaku. Aku ingin mencoba rasa teh 6 digit, tapi itu saja, membuang sepoci teh yang enak dan bahkan meminta Saudari Wen untuk membayarnya, aku benar-benar tidak bisa tutup mulut. Setelah berpikir sejenak, saya berkata, Saudari Wen, kamu ingin minum apa? Saya akan membelikanmu minuman. Saudari Wen mengangkat alisnya. Zilu, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik, minuman kakak akan memberimu gaji sebulan. Meskipun aku mengharapkan Suster Wen mengatakan itu, ketika dia mengatakannya, jantungku masih berdebar kencang, seolah-olah ada dorongan untuk perlahan-lahan meneteskan darah. Tapi karena saya sudah mengatakannya, tidak ada alasan bagi saya untuk menariknya kembali. Saya menguatkan diri dan berkata, tentu saja, katakan saja, Saudari Wen, apa yang ingin kamu minum? Saya akan mentraktirmu. Ketika saya berbicara, saya hanya berharap Xiao Lian akan menyelamatkan sedikit mukanya. Jika itu benar-benar didasarkan pada kualitas dan harga sumur naga sebelum hujan, maka mungkin gaji sebulan saja tidak akan cukup. Kakak Wen tersenyum dan berkata, baiklah, kakak tidak akan membuatmu takut lagi. Melihat wajahmu sudah memutih, ayo pesankan secangkir untuk kakak. Wen Baikai, saya bingung sekaligus senang. Hentikan omong kosongmu. Jika kakak ingin kamu memesan, maka kamu harus memesannya. Mengapa kamu membuang-buang waktu bersamaku? Saudari Wen menyentuh wajah mulusnya setelah dia selesai berbicara. Zilu, menurutmu kakak itu cantik? Saudari Wen tidak normal hari ini, dan mengenai apa yang sebenarnya tidak normal, bahkan saya tidak dapat memahaminya, tetapi dia selalu tersenyum tipis, dan saya merasa ada sesuatu yang tidak beres dari lubuk hati saya. Menghadapi tatapan bertanya-tanya dari Suster Wen, saya berkata, cantik, tentu saja indah. Di mana manajer Liu? Dia juga cantik. Lalu siapa di antara kita yang lebih cantik? Petik 2 petik 2. Aku baru saja menuangkan secangkir Longjing dengan cangkir teh kecil, tetapi sebelum aku bisa minum sedikit pun, tiba-tiba aku mendengar pertanyaan Suster Wen dan hampir memuntahkan seteguk anggur. Aku segera menutup mulutku dan menunggu hingga tubuhku terasa lebih baik sebelum berpura-pura terlihat polos. Saudari Wen, apa maksudmu dengan ini? Saudari Wen tidak menjawabku, tetapi memberiku pandangan bahwa kamu mengerti. Aku merasakan roh langitku menjadi dingin, bagaimana aku bisa tahu? Aku terbatuk kering tapi tidak menjawab. Sebaliknya, saya berjalan ke samping dan meminta secangkir minuman keras hangat dari meja depan. Melihat tidak ada gerakan dari Sister Wen, jari saya yang semula diletakkan di antar muka berhenti bergerak. Tepat ketika aku ragu apakah aku harus menoleh atau tidak, sepasang tangan tiba-tiba terulur dari punggungku dan memelukku. Pinggang saya langsung dipenuhi kehangatan, dan punggung saya dapat dengan jelas merasakan 2 puncak gunung yang penuh dengan ketegangan yang luar biasa. Wen, Saudari Wen, apa yang kamu lakukan? Tanganku gemetar dan ponselku hampir jatuh ke tanah. Tubuhku menjadi kaku. Api yang baru saja padam hampir seketika kembali. Pipi Suster Wen menempel erat di punggungku, lalu suaranya keluar, Zilu, cepat beritahu kakak perempuan, apakah kakak perempuan cantik, atau kakak manajer Liu cantik.
Saya sudah menebak beberapa pemikiran Sister Wen. Selama saya mengucapkan kata-kata, Sister Wen cantik, sekarang, kemungkinan besar dia akan melakukannya tidak menolakku hari ini dan bahkan akan berinisiatif untuk berguling-guling di tempat tidur bersamaku. Tapi, aku teringat kejadian sebelumnya, di rumah, ketika aku berperan sebagai orang idiot, aku merasakan sakit. Liu Fangfang sangat cemas sampai pada titik bahwa kepalanya dipenuhi keringat, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat saya selesai membereskannya, Liu Fangfang sudah basah kuyup oleh keringat, dia terlalu lelah untuk bergerak. Liu Fangfang dulunya punya pacar, tetapi setelah itu lelaki itu melihat bahwa aku idiot, dia langsung menampakkan ekspresi jijik. Saudari Wen tidaklah kecil, tetapi Liu Fangfang, dia sudah tidak muda lagi, terlebih lagi, dari segi penampilan, Liu Fangfang dan Saudari Wen memiliki kelebihannya masing-masing, namun dari segi sosok, Liu Fangfang adalah wanita paling sempurna yang pernah saya lihat, apalagi saat tanpa sengaja menampakkan pesonanya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Hal ini persis sejalan dengan pepatah, Messiasian 3 titik salju putih, salju kehilangan dupa plum. Aku menghela nafas. Kak Wen, kalian semua berbeda. Dalam hatiku, kalian semua sama cantiknya. Saudari Wen, yang memutar dan memutar tubuhnya di belakangku, berhenti bergerak. Setelah beberapa saat, Saudari Wen melepaskanku, menyandarkan kepalanya di bahuku dan berkata, Silu, selain suamiku, kamu adalah pria kedua yang memasuki hati kakakku. Saya tidak mengatakan apapun. Aku ingin mendengar apa yang selanjutnya dikatakan Saudari Wen, tetapi Saudari Wen tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia perlahan melepaskan tanganku dan berjalan kembali ke sofa untuk menuang secangkir longjing untuk dirinya sendiri. Sudah kuduga, itu pasti Xiao Lian. Ketika saya membuka pintu, saya melihat seorang gadis cantik memegang sepanci air hangat dan mengintip ke dalam. Aku dengan cepat berkata, Xiao Lian, lehermu sangat panjang, kamu terlihat seperti pencuri. Xiao Lian membusungkan dadanya dan berkata dengan percaya diri, aku ingin membantu volume kecilku menjagamu. Volume kecilmu, bantu dia melihat ke arahku, tanda tanya, sekarang, aku memegang dahiku tanpa daya. Jika kamu melihatnya, turunlah ke bawah. Volume kecil dan Xiao Lian adalah gadis-gadis manis, tetapi mengapa mereka memiliki otak yang aneh? Tuhan tidak menutup jendela ketika dia yang menciptakannya, tetapi dia malah memakukannya ke jendela sehingga mereka bisa mati. Setelah Xiao Lian turun, dia kembali ke keadaan seperti saat aku menghadapi Saudari Wen sendirian. Aku membukakan Wen Bai kepada Saudari Wen, merasa sedikit khawatir, tetapi dia tidak berkata apa-apa, jadi aku hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Saudari Wen, bisakah kamu membantuku memeriksa seseorang? Saudari Wen mengangkat matanya yang sedikit muram, siapa? Aku menggelengkan kepalaku. Saya tidak yakin tentang identitasnya, tapi sepertinya dia adalah seorang penjahat. Siapa namanya di distrik kita? Saudari Wen menganggukkan kepalanya, memberi isyarat agar mereka diingat. Dia kemudian berkata, Silu, tidakkah kamu ingin mengetahui hubungan antara saudari ini dan manajermu Liu? Saudari Wen, maukah kamu memberitahuku? Aku terkejut. Kita ini seperti dua orang yang diatur oleh takdir. Hubungan kami begitu dalam sehingga kami bisa membicarakan apa saja. Saya tidak pernah mengira laki-laki saya akan mati karena dia. Saudari Wen mengerutkan kening ketika dia berbicara, seolah dia sedang tenggelam dalam pikirannya. Saudari Wen tidak menyelesaikan kalimatnya setelah itu. Dia sepertinya sedang berpikir keras dan aku tidak tega menyelanya. Mustahil bagiku untuk menyimpulkan apapun dari perkataannya, jadi aku hanya bisa diam bersamanya. Melihat Saudari Wen yang duduk di hadapanku, tiba-tiba aku mulai mengenang hari-hari saat aku bersikap bodoh. Tidak peduli apa yang terjadi pada saat itu, akan selalu ada seseorang yang membantuku menyelesaikan semua kesulitan, dan orang itu tidak keberatan membocorkan sinar matahari musim semi di hadapanku sama sekali. Namun, sejak saya ditemukan oleh Liu Fangfang, saya terpaksa mengatakan bahwa semuanya telah kembali normal, seolah-olah semuanya telah berubah. Orang tua saya telah meninggal dunia, dan saya mempunyai hutang yang sangat besar, dan keluhan-keluhan berikut ini membuat saya pusing. Mengerti, pria bernama Saudara Mao itu adalah area penonton di bar kita. Apakah kamu menyinggung perasaan mereka? Tatapan Saudari Wen tidak sedingin tatapan Liu Fangfang, tetapi memiliki kekuatan untuk menyerang hati orang secara langsung. Jika mata Liu Fangfang dingin, maka mata Suster Wen pasti aneh.
Tidak, aku menggelengkan kepalaku, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi hari ini seorang pelayan di clubhouse meneleponku dan mengatakan bahwa seseorang sedang mencari namaku, dan sepertinya itu bukan hal yang baik. Awalnya, aku kupikir orang-orang yang terakhir kali sudah dikirim ke kantor polisi olehmu, Saudari Wen. Kelompok orang ini ingin membalas dendam padaku, aku juga sangat penasaran. Saudari Wen mengerutkan kening ketika dia memikirkannya. Bos saudara Mao adalah penonton di jalan bar Anda. Dia bukan orang besar, tapi dia juga bukan orang besar. Yang menurut saya aneh adalah dia selalu punya reputasi buruk di jalanan, tapi dia punya sedikit karakter. Dia sebenarnya menyebabkan masalah bagimu tanpa alasan. Pasti ada seseorang di belakangnya. Mendengarkan analisis serius Suster Wen, aku hanya bisa mengerutkan kening. Karena dia mengatakan itu berarti dia pasti mendapat semacam berita. Zilu, tidak sulit untuk menemukan orang di balik semua ini, tapi... Saudari Wen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum padaku. Tetapi apa? Aku tertegun. Kamu harus menyetujui satu syarat dariku. Saudari Wen berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Aku menyentuh kepalaku dan merasakan bahwa kata-kata itu sangat familiar, seolah-olah seseorang telah memberitahuku hal ini sebelumnya. Tapi aku tidak dapat mengingatnya, dan setelah memikirkannya lama sekali, aku tidak dapat memikirkannya, jadi aku hanya berkata, baiklah, Saudari Wen, apa yang kamu ingin aku lakukan? Melewati api dan air, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat saya berbicara, saya menepuk dada saya dengan cara yang benar. Saudari Wen tertawa, baiklah, bukan berarti aku ingin kamu melakukan sesuatu seperti pembunuhan atau pembakaran, tidak perlu terlalu gugup. Mengenai apa sebenarnya yang perlu Anda lakukan, saya masih belum memutuskan. Baiklah, saat aku mengatakan itu, aku menarik Saudari Wen ke arahku dengan tanganku yang kecil dan lembut dan menepuk lembut telapak tanganku. Wajah Saudari Wen sedikit merah ketika dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Aku bersumpah dengan bertepuk tangan. Saya menegakkan ekspresi saya dan berkata, Saudari Wen, masalah ini sangat penting bagi saya. Jelas sekali ada seseorang yang menginginkan nyawa saya. Bang bang bang. Sebelum saya selesai berbicara, ada ketukan lagi di pintu. Saya terkejut dan bingung ketika saya berjalan untuk membuka pintu. Secara logika, Xiao Lian seharusnya tidak datang saat ini. Pintu berderit terbuka pelan, saat aku memikirkan siapa orang itu, Liu Fangfang yang mengenakan pakaian keren dan menyegarkan muncul di depanku. Tubuh Liu Fangfang awalnya dibuat dengan baik, menambahkan bahwa ini sudah musim panas, dan semua orang memakai lebih sedikit. Liu Fangfang tidak tahu kapan dia berganti ke seragam old, tapi itu membuatnya terlihat lebih cantik. Namun, jantungku berdebar kencang. Aku menelan ludahku dan tersenyum malu-malu. Kak Fang, ada apa? Liu Fangfang memperlihatkan senyuman penuh arti ke arahku, tatapannya menyapu seluruh rumah, kamu tidak mengizinkanku masuk. Tidak, tidak. Sister Fang, masuklah. Aku segera melangkah ke samping, dan ketika Liu Fangfang berjalan melewatiku, aku baru saja hendak berbalik dan memberi isyarat kepada Saudari Wen dengan mataku, tetapi kemudian menyadari bahwa Saudari Wen bahkan belum menoleh, dan masih minum darinya, secangkir anggur putih hangat. Sepertinya saya sudah menduga bahwa orang yang mengetuk pintu adalah Liu Fangfang. Ketika Liu Fangfang datang saat ini, saya tidak tahu apa lagi yang dia kenakan. Tetapi satu hal yang jelas, saya perhatikan Liu Fangfang mengenakan sepatu hak tinggi, jadi orang yang menguping saya dan Sister Wen di sudut tangga kemungkinan besar adalah dia. Ketika suara tumit Liu Fangfang semakin dekat, Saudari Wen sepertinya menyadari bahwa Liu Fangfang akan datang. Dia berbalik dan tersenyum, Manajer Liu, Zilu berkata bahwa kamu terluka saat itu, apakah ini serius? Liu Fangfang berjalan ke sofa di seberang Sister Wen dan duduk, seolah-olah dia ada di rumah. Dia menemukan posisi yang nyaman dan juga tersenyum, saya hanya seorang wanita, bagaimana saya bisa terluka? Saya hanya tidak menyadari bahwa saya dipukul oleh penjahat kecil dengan tongkat. Setelah mengatakan itu, Liu Fangfang menatapku dan bertanya, Zilu, cepat duduk, untuk apa kamu berdiri di sana? Aku tersenyum malu sebelum menjawab. Saya tidak tahu apa yang sedang dimainkan oleh kedua wanita ini, tetapi sebagai seorang pria, intuisi saya mengatakan kepada saya bahwa sepertinya ada benang tak kasat mata di antara mereka yang mendesis seperti sumbu yang menyala. Aku berjalan di depan kedua wanita itu, dan suasana hatiku langsung turun kembali ke dasar lembah.
Seperti yang saya katakan sebelumnya, kamar saudari Wen memiliki tata letak yang baik, dan posisi sofanya bagus, tetapi hanya ada dua sisi, jika tidak Zhang Ying tidak akan berjalan di depan saya di sepanjang sofa terakhir kali. Tidak peduli di sofa mana saya duduk, saya akan duduk berhadapan dengan wanita lain. Artinya, saya akan duduk di sisi saudari Wen atau duduk di sisi Liu Fangfang. Aku melihat ke arah sofa yang kosong dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan getir, "Ayo, itu tidak bagus." Tempat di mana aku dipukul oleh para berandalan itu sedikit sakit. Aku perlu mencari tempat untuk berbaring. Aku menyentuh luka di punggungku untuk membuat ekspresiku lebih tulus. Pada saat yang sama, aku mengabaikan kedua gadis itu dan menuju kamar tidurku. Kedua gadis itu mungkin tidak mengira aku akan tiba-tiba mengatakan itu dan tidak mengatakan apapun. Baru setelah saya berlari kembali ke kamar saya, mereka samar-samar mendengar suara Liu Fangfang yang agak tidak senang sebelum saya menutup pintu. "Wen, sudah bertahun-tahun berlalu tapi kamu masih belum berubah sama sekali." Nada suara Liu Fangfang agak rendah. "Ini adalah fenomena fisiologis yang normal, Manajer Liu, saya tidak ingin Anda memberitahu saya hal ini. Jika saya bisa melihat ekspresinya, menurutku wajahnya pasti sudah menjadi dingin." Tadinya aku ingin menutup pintu, namun saat mendengar percakapan kedua wanita itu, rasa penasaranku langsung melonjak. Aku membuka pintu sedikit dan menempelkan telingaku ke pintu, diam-diam menguping pembicaraan mereka. Aku memang salah saat itu. Namun, aku juga tidak melakukannya dengan sengaja. "Kenapa kamu harus terus memikirkannya?" Nada bicara Liu Fangfang masih sedingin dan menyendiri seperti biasanya, membuat orang lain bingung harus berbuat apa. "Manajer Liu, Anda tidak diterima di ruangan ini. Silakan segera pergi." Saya pikir ketika Liu Fangfang mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti dia mengenang masa lalu, saudari Wen jelas-jelas marah. Dengan nada dingin seperti ini, selain beberapa hooligan yang saya temui ketika saya bertemu saudara Wei di bar tepi sungai, bahkan jika kami bertarung dengan akal kami tidak akan dapat melihat nada dinginnya. Liu Fangfang hanya mengucapkan satu kalimat yang tidak saya mengerti, dan dalam sekejap mata, keduanya seperti air dan api, gayung bersambut. Meskipun aku bersembunyi di balik pintu kamarku, aku masih bisa merasakan permusuhan yang muncul begitu saja. Liu Fangfang tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia mengambil tempatnya dengan langkah ringan dan cepat, saat sepatu hak tingginya berputar dan meninggalkan pintu, diikuti dengan lekuk indah di pinggang dan bokongnya. Kemudian, suara kakak Wen keluar, "Zilu, kakak akan pergi dulu, ingatlah untuk mengunci pintu saat kamu keluar." Dia diam-diam membuka pintu lagi, tepat pada saat Suster Wen merapikan meja dan bersiap untuk pergi. Saya benar-benar bingung, apa yang sebenarnya terjadi antara saudari Wen dan Liu Fangfang. Saudari Wen sudah membersihkan diri dan sedang berjalan menuju pintu ketika dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Zilu, kakak tahu kamu belum tidur, kakak akan pergi dulu." Aku hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saat aku hendak meninggalkan pintu, aku melihat saudari Wen berbalik, dan rasa dingin di wajahnya mencair seperti salju. Saya tertawa terbahak-bahak, "Zilu, menguping perkataan orang lain bukanlah perilaku yang baik." Kemudian, dia memutar matanya ke arahku dan mengikuti Liu Fangfang keluar ruangan. Aku menghela nafas lega dan segera menutup pintu di belakangku. Tiba-tiba aku menyadari punggungku dipenuhi keringat dingin, membuat kausku menjadi lebih lembab. Setelah tinggal di kamar lebih lama dan sampai semuanya tenang di luar, aku keluar dari kamar, berkemas, dan turun. Saat aku hendak keluar, aku dihentikan oleh kakak Zilu yang manis. Aku segera menoleh, hanya untuk melihat volume kecil dengan wajah penuh kejutan menyenangkan dan kekhawatiran. Volume kecil dengan cepat berlari mendekat, dan menangkap tanganku dengan terkejut, "Saudara Zilu, apakah kamu baik-baik saja? Aku baru saja pergi ke ruang tunggumu untuk mencarimu, dan aku tidak melihat siapapun." "Kupikir kamu, apa yang kamu pikirkan?" Saudaramu Zilu dikenal sebagai Lubu, seekor kuda dengan kelinci merah. Bahkan jika kita tidak bisa bertarung, kemampuannya untuk melarikan diri adalah yang terbaik. Saya tertawa terbahak-bahak, pada saat yang sama, saya melihat sekeliling dengan perasaan bersalah, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada jejak Liu Fangfang, jadi saya menghela nafas lega. Yang paling aku khawatirkan saat ini bukanlah keselamatanku sendiri, tapi menghadapi Liu Fangfang, dan menghadapi Sister Wen sendirian. Tak satu pun dari kedua wanita ini yang bodoh, sebaliknya,
mereka sangat pintar, dan pasti sudah lama menyadari bahwa aku hanya menemukan cara untuk menyelinap pergi, dan bukan karena tubuhku yang benar-benar merasa tidak nyaman, tapi bahwa aku mungkin sedang menguping di suatu tempat. Tidak, aku akan memeriksanya. Volume kecil mencibir bibirnya dan berlari ke belakangku dengan perasaan tidak puas. Dia terus meraba-raba, membuatku merasa gatal. Di sini baik-baik saja, tempat ini juga baik-baik saja. Volume kecil menepuk dadaku, seolah-olah dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal, tatapannya mengikutiku kembali ke bawah. Namun di saat berikutnya, volume kecil masih tertegun di tempat, wajahnya dengan cepat dipenuhi awan merah. Aku bertanya-tanya, menunduk, dan sesaat aku merasakan wajahku terbakar, dan aku merasa malu. Jika saya memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh seorang pelaut anime yang hebat di masa lalu, saya tidak akan ragu untuk makan bayam dan mengubur diri saya di dalam lubang di depan saya. Uhuk-uhuk, kecelakaan, aku masih ada urusan di volume kecil, jadi aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, aku menutupi celanaku dan dengan cepat berlari keluar dari pandangan volume kecil. Dalam keadaanku saat ini, secara alami tidak mungkin bagiku untuk keluar, jadi aku hanya bisa pergi ke kamar mandi di lantai pertama. Setelah itu secara acak, menemukan tempat duduk, aku diam-diam mulai mengutuk diriku sendiri sebagai binatang buas. Volume kecil masih seorang anak kecil. Meskipun volume kecil adalah adik perempuan di hatiku, bagaimanapun juga aku masih perawan. Aku belum menyentuh satupun wanita selama hampir 20 tahun dan tangan volume kecil licin dan lembut. Aku duduk di dudukan toilet dan melihat tenda kecil di dudukan celanaku. Aku merasa bersalah sekaligus bersalah di saat yang sama. Jadi aku duduk di toilet dan memainkan sedikit permainan di ponselku. Setelah beberapa saat, aku cukup pulih, tetapi saat aku hendak bangun, aku merasakan kakiku mati rasa. Pada saat itu, pintu kamar mandi juga dibuka dengan keras. 2 orang masuk. Saya tidak terlalu peduli, tetapi menurut saya kedua orang ini tidak pergi ke kamar kecil untuk menyelesaikan masalah fisik mereka, melainkan untuk mendiskusikan beberapa hal. Saya langsung tertarik. Saudara Siu, dengan jatuhnya Zhuang Feiyun, kesempatanmu telah tiba. Kamu harus meraihnya. Aku tidak sedang terburu-buru. Kenapa kamu terburu-buru? Orang lain menyalakan rokok. Asap mengepul di sekitarku dari kamar mandi saat dia mengatakan ini dengan cara yang tidak cepat atau lambat. Aku bisa dengan jelas mendengar percakapan mereka berdua. Mungkinkah orang yang merokok adalah artis berketerampilan tinggi lainnya selain Ye Laixiang, Tan Xiu? Aku menundukkan kepalaku, tepat pada waktunya untuk melihat bayangan buram mereka berdua melalui celah di dinding kayu kamar mandi. Perokok itu bertubuh besar, tingginya sekitar 1,5 meter, dan yang lainnya kepalanya lebih pendek. Saudara Siu, bagaimana mungkin saya tidak cemas? Ini adalah kesempatan terbaik kita. Jika kita tidak merebutnya dan membiarkan Sansi mendapatkan posisi artis papan atas pengharum malam, bagaimana kita masih bisa bertahan? Saat orang lain berbicara, nadanya berubah. Petik 2. Sansi dan saya telah berteman selama bertahun-tahun, dan kami berdua sangat mengenal satu sama lain. Jika tidak ada orang lain yang membantu kami tidak akan bisa menentukan pemenangnya. Jika Anda ingin menang, Anda harus melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Tan Xiu menghisap seteguk asap sambil berkata dengan acuh tak acuh. Melihat ini, aku sedikit penasaran. Kenapa dia, sebagai artis, masih berani merokok begitu saja? Apakah dia tidak takut pelanggan tidak menyukainya? Tentu saja, memikirkan hal ini, aku berhenti membayangkan sesuatu. Lagi pula, itu bukan urusanku. Jika dia bisa menjadi selebriti tingkat tinggi sambil merokok sendirian, maka dia pastinya bukan hanya untuk pertunjukan. Aneh sekali, pindah. Orang lain berkata dengan sedih, Saudara Siu, kali ini, kemenangan kita tidak terlalu bagus. Pernahkah Anda mendengarnya? Selama ini, Clubhouse mengatur agar kami berinteraksi, tapi siapa sangka Zilu akan muncul begitu saja. Petik 2. Zilu. Tan Xiu tampak agak ragu, tapi sepertinya juga memahami segalanya. Ya, aku mendengar bahwa Zilu dan manajer Liu saling mengenal, jadi dia sangat sombong. Pria itu berbicara sambil melihat sekeliling, seperti jika dia takut seseorang akan mendengarnya. Melihat tidak ada aktivitas, dia melanjutkan. Saya tidak perlu memberitahu Anda arti nama Zilu ke Clubhouse kami,
tetapi manajer Liu menambahkan nama panggung ini di bagian pertama hari bocah nakal itu memasuki clubhouse. Yang lebih sulit dipercaya adalah hanya dalam waktu setengah bulan, Zhuang Feiyun yang awalnya menyendiri dan tak tertandingi dirobohkan, dan hampir berlutut seperti anjing untuk menjilat kaki Zilu. Petik 2. Jika itu saudara Xiu, yang merupakan posisi Anda di Zhuang Feiyun, apalagi seorang pemula, bahkan 10 Zilu tidak akan mampu menggoyahkan posisi Anda. Saat orang ini berbicara, nadanya marah sekaligus menyanjung. Bukan hanya aku yang merasa canggung mendengarkannya, bahkan Tan Xiu terbatuk-batuk, apa latar belakang Zilu ini? Apakah kamu sudah jelas tentang dia? Saya tidak terlalu yakin, tapi ini hanya seorang pemula yang mengandalkan Liu Fangfang. Laki-laki itu lalu tiba-tiba berkata, sekarang rapat pleno sudah tahu kalau Zilu yang baru itu adalah kekasih Liu Fangfang, Pah. Liu Fangfang itu biasanya begitu penyendiri dan dingin, tapi siapa sangka ternyata dia malah bertindak melawan Zilu secara sembunyi-sembunyi. Saya punya video di sini yang menunjukkan Liu Fangfang dan bocah nakal itu di Dewan Direksi. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menggerakkan jari-jarinya, menyebabkan serangkaian suara berdering. Tan Xiu tidak menjawab, tetapi mau tidak mau menjulurkan lehernya, melihat ke arah telapak tangan orang itu. Tepat ketika saya sedang bingung, suara wanita yang dingin keluar dari telepon. Meskipun kualitas suara telepon tidak terlalu bagus, tetapi saya segera mengenali bahwa itu adalah Liu Fangfang. Menurut isi percakapan, itu adalah adegan yang sama yang saya alami selama rapat dewan. Dengan sangat cepat, Zhuang Feiyun dan anggota dewan lainnya mulai berbicara. Pria itu memarahi sambil melihat, saudara Xiu, lihat jalan ini Liu Fangfang, sekarang setelah kamu melihatnya, dia memiliki penampilan yang sedingin es dan tidak manusiawi. Aku akan melakukan sesuatu pada bocah itu nanti, aku akan segera membantumu masuk. Saat dia mengatakan itu, dia mengetuk ponselnya. Kata Xiao Wei yang dipanggil Liu Fangfang padaku terdengar hangat dan meski suaranya tidak nyaring, semua orang masih bisa mengingat hubungan kami. Dulu, saya sangat ingin melakukan sesuatu dengan Liu Fangfang. Lagi pula, wanita dengan sosok baik seperti dirinya, dengan wajah dan suara yang sempurna, tidak banyak pria yang mampu menanggungnya. Tapi sejak terakhir kali kami kabur bersama dari kelompok Lao Mao, aku tidak punya pemikiran seperti itu lagi. Liu Fangfang memang sangat menggoda, tapi sekarang dia dan aku adalah satu-satunya yang mengandalkan satu sama lain untuk hidup kami, dan aku masih harus memperhatikannya, apa perbedaan antara ini dan binatang buas. Jika saya benar-benar punya pilihan, saya lebih suka menekan saudari Wen. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan Liu Fangfang seumur hidup ini. Video selesai diputar dengan sangat cepat. Tan Xiu menyalakan sebatang rokok lagi dan menundukkan kepalanya, memikirkan sesuatu. Orang lain, yang penuh percaya diri, berkata, dibandingkan denganmu, Lu hanyalah sampah, menurutku, selama kamu mempermainkannya, dia harus berlutut dan menyerah. Selain itu, meskipun dia benar-benar kekasih kecil Liu Fangfang tidak akan menyinggung perasaan Anda demi dia. Terakhir kali jika Zhuang Feiyun melakukan kesalahan, Dewan Direksi tidak akan ragu untuk berdiri di belakang Zhuang Feiyun, selama kamu berbeda, kakak Xiu. Cukup, Tan Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Asap menutupi wajahnya, membuatnya mustahil untuk melihat seperti apa rupanya dengan jelas, namun kini menjadi semakin kabur, Zilu ini tidak mudah untuk dihadapi. Jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Jika terjadi kesalahan, akibatnya adalah kutukan abadi. Tapi, orang itu masih memikirkan sesuatu, tapi Tan Xiu sudah menoleh. Melihat ini, dia hanya bisa menelan kembali kata-katanya dengan pahit ke tenggorokannya. Setelah mereka berdua pergi, tidak ada lagi pergerakan di kamar mandi. Aku menggosok kakiku yang kaku dan berjalan keluar juga, sambil berpikir sendiri. Apa yang dikatakan Xiao Xin kepadaku sebelumnya memang benar, dan kali ini, meskipun Zhuang Feiyun tampaknya telah memperoleh kemenangan penuh, aku sebenarnya telah mendorong diriku ke dalam pusaran air yang dalam. Aku menghela nafas. Tanpa sadar, saya sudah berjalan menuju meja resepsionis. Baru saat itulah aku menyadari bahwa setelah sekian lama berada di kamar mandi, langit sudah menjadi gelap. Aku mengeluarkan ponselku dan melihat bahwa sekarang sudah lewat jam 7. Saat ini, Night Fragrance belum benar-benar buka, tapi dia telah membuka pintu clubhouse terlebih dahulu agar pelanggan bisa datang atau keluar. Tidak banyak orang di meja resepsionis. Aku melihat sekeliling ruangan. Selain lampu yang terang benderang,
ada beberapa pria dan wanita yang keluar masuk clubhouse, serta beberapa pramusaji dengan rok pendek dan berseragam yang sesekali lewat di lobi. Saudara Zilu, saat aku hendak keluar, suara volume kecil tiba-tiba terdengar dari belakangku. Melihat volume kecil, aku teringat kejadian memalukan beberapa saat yang lalu. Aku menggosok kepalaku dan berkata dengan sedikit kesulitan, volume kecil, apa itu? Volume kecil sepertinya memikirkan sesuatu saat wajahnya memerah. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu akan kembali? Aku ingin jalan-jalan keluar. Aku menggelengkan kepalaku. Memang benar melakukan hal ini menguntungkan, tapi yang lebih menakutkan adalah Anda tanpa sadar akan menyinggung perasaan orang lain. Anda tidak tahu siapa dia, Anda juga tidak tahu identitasnya, dia seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan. Saat Anda dalam bahaya, dia akan tiba-tiba menyerang dan mengambil nyawa Anda. Saya sebelumnya pernah bertemu dengan pemikiran seperti itu, dan Tan Xiu, yang baru saja menguping di kamar mandi, juga seperti ini. Aku hanya bisa menghela nafas, berpikir bahwa tersandungnya Zhuang Feiyun akan menjadi akhir, tapi siapa sangka itu sebenarnya akan menjadi permulaan. Saudara Zilu, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan volume kecil tadi? Pada saat ini, kata-kata tidak menyenangkan dari volume kecil memotong alur pikiranku, dan dia melihat ke arah volume kecil yang sedang memeluk dadanya, kepalanya condong ke satu sisi, tidak menatapku. Dari sudut pandangku, aku secara kebetulan melihat pipi volume kecil yang menggembung, dan tidak bisa menahan tawa, apa yang baru saja kamu katakan. Ekspresi volume kecil langsung turun. Dia mendengus dan hendak pergi, tapi aku segera menariknya kembali dan berkata, volume kecil, jangan cemas. Aku baru saja memikirkan sesuatu, jadi kali ini aku pasti akan mendengarkan apa yang kamu katakan dengan serius. Melihat volume kecil masih memiliki ekspresi tidak percaya, aku mengangkat tanganku yang lain dan berkata, aku bersumpah, baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini. Baru kemudian volume kecil berbalik dengan wajah penuh arogansi, dan menatapku, Saudara Zilu, aku sudah memberitahumu untuk tidak terburu-buru pergi malam ini. Bukankah aku mengatakan bahwa aku akan membantumu menemukannya 10 nomor pelanggan? Telah dipastikan bahwa beberapa pelanggan belum dapat menghubungi mereka dan hanya ada 8 yang dapat menghubungi mereka dan bersedia datang ke clubhouse. Volume kecil tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya, mulutnya mengerut menjadi bulan sabit yang besar, seolah-olah berkata, cepat pujilah aku, pujilah aku. Aku terdiam, tapi aku masih memaksakan senyum dan berkata, volume kecil, kamu benar-benar hebat, jadi maksudmu kita ada janji malam ini. Ketika saya mengucapkan kata-kata ini, saya tidak mengharapkan volume kecil membantu saya berhasil mendapatkan janji temu. Bagaimanapun, ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan melakukan panggilan telepon. Tapi yang tidak saya duga adalah volume kecil berkata tanpa ragu-ragu, ya, seorang pelanggan bernama An Yi ada di sini jam 10 hari ini. Sampai jumpa, jadi, Saudara Zilu, berikan penampilan yang bagus. Ekspresi volume kecil berubah dari serius menjadi tersenyum saat dia berkata, bagaimana? Apakah volume kecil kuat? Apakah volume kecil kuat, Saudara Zilu? Volume kecil meletakkan tangannya di pinggangnya, wajahnya sedikit terangkat, terlihat sangat imut. Saya tersenyum dan berkata, volume kecil benar-benar luar biasa. Karena pelanggan bernama An Yi baru datang pada jam 10, ini masih pagi. Saya akan keluar dan melihat-lihat, lalu datang lagi nanti. Jika Anda perlu apapun, telepon saja aku. Volume kecil juga memberitahuku bahwa aku harus kembali lebih awal. Dia tampak seperti seorang istri muda yang khawatir suaminya tidak akan menginap, dan hanya setelah menunggu saya dengan patuh menyetujuinya barulah dia berjalan kembali ke meja resepsionis. Kota Hai di musim panas sangat panas. Terik matahari menyebabkan seluruh bumi terasa panas terik pada siang hari. Baru sekarang sedikit angin sejuk bertiup, menyebabkan hati tidak lagi terasa sesak. Ada banyak pejalan kaki di jalan. Karena cuacanya, saya dapat dengan mudah menemukan tempat untuk duduk dan melihat banyak kaki putih dan sutra hitam. Setelah tinggal beberapa saat, dia tiba-tiba menjadi kecanduan tembakau dan menyadari bahwa dia sudah lama tidak sesantai ini. Dia bangun dan pergi ke toko serba ada untuk membeli korek api dan sebungkus rokok. Saya berbalik dan melihat seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan. Dia mengenakan mantel kotor yang ternoda oleh kotoran dan debu. Jenggotnya sudah lama tidak dicukur,
dan matanya tidak sedap dipandang. Pria parubaya itu berjalan ke sisiku dan berkata kepada kasir, "Sebungkus awan ungu." Kasir itu menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya, tapi dia tetap mengeluarkan sebungkus rokok dan melemparkannya ke atas meja. Saya akhirnya ingat siapa orang itu. Jika saya ingat dengan benar, pria ini sedang berdiri di sudut jalan ketika saya bersiap untuk membeli rokok di hari pertama setelah ingatan saya pulih. Dia sudah dalam kondisi yang sangat sulit, dan saya tidak menyangka dia akan berada dalam kondisi seperti itu hampir sebulan kemudian. Sepertinya saya sudah membayarnya. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu sepertinya merasakan sesuatu dan menatapku. Aku balas mengangguk padanya. Pria parubaya itu mengeluarkan 10 lembar uang kertas kusut dari tasnya dan menatapku dalam-dalam. Dia mengambil rokok di konter dan bergegas keluar dari toko serba ada tanpa menoleh ke belakang. Saya menggelengkan kepala dan meminta sebungkus rokok. Saya agak curiga terhadap orang ini, tetapi pada akhirnya, saya menyerah pada gagasan untuk mengejarnya. Saat dia mengeluarkan sebatang rokok dan hendak menyalakannya, teriakan seorang wanita tiba-tiba terdengar dari jalan di luar toko serba ada. Saya buru-buru berlari keluar dan melihat seorang wanita berpakaian merah tergeletak di tanah. Pria parubaya jorok itu sedang memegang seorang pria di satu tangan dan wajahnya gelap. Meskipun sosok kedua pria itu tidak sebanding dengan pria parubaya, mereka berjuang dan mengutuk pada saat yang sama. "Pengemis bodoh, cepat lepaskan aku. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu?" Tangan kiri pria parubaya itu meraih potongan cepaknya, terus-menerus meronta. Melihat bahwa dia tidak dapat melepaskan diri, dia dengan kejam mengancam. "Sudah kubilang, jika kamu tidak melepaskan kami, kakak laki-laki kita akan menjadi di sini untuk membunuh seluruh keluargamu." Pria berkacamata, yang telah dicengkeram erat oleh tangan kanan pria parubaya itu, tidak bisa bergerak, dan ketika dia menyadari bahwa lengan pria parubaya itu tidak bergerak sama sekali, dia juga berteriak keras. "Keluarkan!" Pakaian pria parubaya itu jorok, tetapi kekuatan di bawah tangannya tidak kecil. Dia meraih keduanya dari kiri dan kanan, tiba-tiba tidak dapat melepaskan diri. Si berkacamata pria itu berkata dengan marah, "Apa yang kamu bicarakan? Ayah ini akan lewat sini, kamu mau aku ambil apa? Anda ingin menimbulkan masalah." Petik 2. Mencari masalah. Pria parubaya itu mencibir dan melirik wanita yang tergeletak di tanah sambil memegangi lengannya kesakitan. Ada cukup banyak hal yang ingin ditangkap oleh seorang pencuri saat ini. "Kalian mencuri dompetnya, cepat keluarkan." Petik 2. Saya tidak ragu-ragu dan segera pergi untuk membantu wanita itu berdiri. Penampilannya di atas rata-rata, tetapi dia tahu cara berpakaian. Mata dan bayangannya yang indah, dipadukan dengan alas bedak tabur yang samar membuatnya terlihat sangat indah. Bahunya rambut panjangnya tergerai acak-acakan di sekujur tubuhnya, dan gaun merah tipis menempel erat di tubuhnya yang relatif baik, memperlihatkan satu demi satu gerakan menarik. Ditambah dengan aura parfum samar di tubuhnya, dia benar-benar memiliki pesona yang unik. Dia berbisik terima kasih sambil aku membantunya berdiri, lalu menggosok kedua lengannya, mungkin karena lengannya terjatuh dan lengannya memar. Melihat dia baik-baik saja, aku mengambil setengah langkah ke samping dan menjauhkan diri darinya. Cek kamu memintanya, jika kamu tidak melepaskannya, aku akan membunuhmu bersama saudara-saudaraku hari ini. Petik 2. Pria parubaya berkepala datar itu sangat marah sehingga dia melemparkan pukulan ke arahnya. Pria parubaya itu memegangi pria itu dengan kedua tangannya, tidak mampu mengelak tepat waktu dan menderita pukulan. Wajahnya langsung memerah. "Kamu bilang kami mencuri dompet itu. Bukti apa yang ada? Aku bisa memfitnah siapapun begitu saja, dan aku tetap mengatakan bahwa kamu kuat." Pria berkacamata itu menyesuaikan kacamatanya, menunjuk ke kepala Fiatnya dan berkata, "Kamu, seorang pengemis, mengandalkan kekuatanmu untuk menindas istrinya." Pink kecil menjadi cemas. "Kak, bagaimana kamu bisa mengatakan itu?" Pria berkacamata itu merendahkan suaranya dan dengan sedih berkata, "Kamu tidak punya istri, jadi kenapa kamu terburu-buru?" Pink kecil terkejut. Benar sekali, dia bahkan tidak punya istri, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Memikirkan hal ini, anak laki-laki dengan potongan cepak itu menjadi santai. Segera, seringai muncul di wajah anak kecil itu lagi, "Cepat lepaskan ayah ini, jika tidak, jangan salahkan kami saudara karena tidak sopan." Tas kecil, pria parubaya itu melanjutkan, dan sebelum dia bisa berkata apa-apa,
lelaki kecil itu meninju wajahnya lagi, tapi tidak ada cara baginya untuk menghindar, dia hanya bisa menerima pukulan ini secara langsung. Si kecil dan pria berkacamata tidak memiliki banyak kekuatan, namun meski begitu, masih ada beberapa tanda merah dan hitam di wajah pria parubaya itu. Pria berkacamata itu menjadi cemas. Tanpa menunggu bocah itu berhenti, dia pun meninju wajah pria itu. Mungkin keduanya benar-benar mencuri sesuatu darinya dan menolak mengakuinya. Jika dia melepaskannya, maka si kecil dan pria berkacamata akan pergi. Saat itu, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Mungkin karena pertemuan kita sebelumnya, tapi secara naluriah aku ingin mempercayai perkataan pria parubaya ini. Saat tinju pria berkacamata itu hendak mendarat di wajah pria parubaya itu, aku tiba-tiba mengepalkan tinjuku. Pria berkacamata itu merasa cemas dan marah pada saat yang bersamaan. Dia berbalik dan mengutuk, "Draft. Siapa yang berani menghalangi jalan kakek?" Dan di matanya, yang muncul bukanlah seseorang, melainkan sebuah kepalan tangan yang dengan cepat membesar. Bang! Saya meninju wajahnya. Ah! Hidungku! Kacamata pria berkacamata itu pecah dan dia langsung menutup hidungnya sambil berteriak. Si kecil tertegun sejenak sebelum dia menunjuk ke arahku dan berkata, "Siapa kamu sebenarnya? Tahukah Anda siapa bos kami? Anda berani mencari masalah di sini, apakah Anda tidak ingin hidup?" Sebenarnya, cukup aneh. Pria parubaya itu hanya memegang kedua bahu dan lengan mereka dari kiri dan kanan. Tangan dan kaki mereka bergerak bebas, namun tak mampu melepaskan diri dari tangan cakar besi pria parubaya itu. "Bang, aku tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya meninju kepalanya. Karena aku sudah memukul pria berkacamata itu, aku sudah menyinggung mereka berdua sampai mati. Saat ini, hanya ada perbedaan antara memukul dua dan memukul satu." "Draft, Bang." Sebelum si kecil menyelesaikan kata-katanya, saat dia hendak membalas, aku melayangkan pukulan lagi ke arahnya. Si kecil menutupi kepalanya dan menatapku dengan ketakutan. Aku berbalik untuk melihat pria berkacamata itu. Pria berkacamata itu memiliki ekspresi yang sama. Dia menyadari tatapanku tertuju padanya dan tubuhnya bergetar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kebugaran fisik saya tidak buruk. Meskipun aku baru berusia 19 tahun, kekuatanku tidak sebanding dengan pria berkacamata ini. Setelah beberapa pukulan, keduanya seperti ayam jago yang kalah. "Apa yang baru saja Anda katakan?" Aku mengangguk. "Laozi." Pria berkacamata itu panik saat aku memandangnya. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang tersangkut di mulutnya, tapi anak kecil itu berkata, "Pengemis sialan ini bilang kita mencuri sesuatu. Bukti apa yang dia punya? Anda tidak bisa begitu saja salah menuduh seseorang tanpa bukti apapun." Pria parubaya itu tidak berkata apa-apa, tapi tangannya tampak jauh lebih ringan. Dia melepaskan kedua orang itu dan kaki pria berkacamata itu menjadi lunak, hampir jatuh ke tanah. Aku geli, "Apa maksudnya? Ini, aku tidak memintamu untuk berlutut. Karena kamu sudah memberikan barang-barangmu padaku, kenapa kamu tidak mengembalikannya saja? Sebagai seorang laki-laki, kenapa kamu tidak berlutut saja?" Ekspresi pria berkacamata itu pahit. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi kru tersebut dengan cepat berlari untuk mendukungnya. Baru saat itulah saya menyadari betis pria berkacamata itu sedikit gemetar. "Aku melihatmu mencuri dompet gadis itu dengan mataku sendiri, kenapa kamu belum menyerahkannya?" Pria parubaya itu mengusap memar di wajahnya dan menatap kedua pria di tanah tanpa ekspresi. Dia kemudian mengeluarkan awan ungu dari sakunya dan menyalakannya. Aku memasukkan kembali rokokku ke dalam bungkusnya dan mengambilnya lalu menyalakannya tanpa peduli. Wajah pria berkacamata itu menunduk, tapi dia tidak lagi berani mendominasi seperti sebelumnya. "Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku bilang kita tidak mencuri apapun. Di mana kamu bisa mengambil sesuatu?" Wajahnya penuh kegugupan, dan dia tidak lagi sekejam sebelumnya. Saat ini sekitar jam 9, dan itu adalah awal dari kehidupan malam kota Hai. Tidak banyak pejalan kaki di jalanan, tapi jumlahnya cukup banyak. Awalnya, karena teriknya musim panas, kebanyakan orang hanya melirik kami dari jauh sebelum bergegas melewatinya. Aku mengerutkan kening dan berjalan kembali ke wanita itu. "Apakah kamu kehilangan sesuatu? Anda sebaiknya melihat apakah dompet Anda masih ada." Petik 2. Karena dia baru saja berbaring dan tidak terlalu memperhatikan, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas sekarang. Memang,
Itu hanya bisa dianggap di atas rata-rata, tapi satu set pakaian yang pantas menambah jumlah yang tak terhitung jumlahnya, pesona baginya. Aku melirik ke sudut matanya. Wanita berbaju merah itu menganggukkan kepalanya dan buru-buru membuka tasnya untuk memeriksanya. Sampai saat ini, aku tidak khawatir dengan potongan rambut yang kecil dan rata serta pria berkacamata yang mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Jangan bicara tentang apakah mereka bisa melarikan diri dari tangan pria parubaya itu terlebih dahulu. Selama mereka punya sedikit ide untuk melarikan diri, para penonton pasti akan mengerti apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, bukan saja mereka tidak dapat melarikan diri, mereka juga tidak berani melakukannya. Wanita berbaju merah mengobrak-abrik tasnya dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Dompetku benar-benar hilang. Di saat yang sama, aroma samar parfum yang memabukkan tercium ke arahku. Mau tak mau aku melihat lagi ke arah wanita yang mengenakan BVLGARL, yang disebut Bulgari, yang terlihat seperti rangkaian riak air dan harganya tidak murahan. Pria parubaya itu mencibir sambil melihat potongan cepak dan pria berkacamata. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Si berpotongan, datar kecil memandang ke arah pria berkacamata, yang membetulkan kacamatanya dan berkata sambil tersenyum dingin, jadi, kami mencuri parfumnya saat dia hilang. Jika kunci BMW ku hilang, apakah kamu yang mencurinya? Tertegun sejenak, dia mendekat dan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Kak, kapan kamu beli BMW? Pria berkacamata itu menamparkan kepalanya. Enyah, saya mengerutkan kening. Mungkinkah pria parubaya itu salah menuduh mereka? Pria parubaya itu merenung sejenak dan berkata, cari tubuhnya. Jika Anda tidak membawanya, saya dapat meminta maaf. Petik 2. Semuanya menyebar. Untuk apa? Cepat dan bubar. Siapa yang menyebabkan masalah di sini? Pada saat itu dua polisi berseragam menerobos kerumunan dan masuk, mata mereka tertuju pada kami di tengah kerumunan. Apa yang sedang terjadi? Polisi yang berjalan di depan kami melihat ke arah kami dan kemudian melihat ke arah mereka berdua yang nyaris tidak bisa berdiri. Ya, petugas, seperti ini. Adik laki-laki saya dan saya sedang lewat, dan pengemis ini menangkap kami dan menolak melepaskan kami, bersikeras bahwa kami mencuri barang wanita itu. Anda bahkan mengatakan bahwa Anda ingin menggeledah saya. Si kecil hendak berbicara, tapi dia disela oleh pria berkacamata yang sedang terburu-buru. Kedua polisi itu memandang pria parubaya dan wanita berbaju merah. Aku secara alami ada di mata mereka. Pria parubaya itu tampaknya tidak takut dengan tatapan semua orang dan berkata, aku baru saja melihatmu mencuri dompet gadis itu dengan mataku sendiri. Dia pasti sudah menyembunyikan kantong uangnya sekarang. Jadi apa jika aku mencarinya? Selain itu, aku telah mengatakan bahwa jika aku tidak dapat menemukan apapun pada kalian, aku dapat meminta maaf kepada kalian semua. Meminta maaf, minta maaf dan selesai. Aku akan membunuhmu dan menuangkan anggur ke kuburanmu dan meminta maaf. Oke. Pria berkacamata itu membalas. Kedua polisi itu saling memandang dan memandang wanita itu. Wanita itu terlihat sedikit gugup dan wajahnya memerah saat dia berbisik, dompetku memang hilang. Polisi gemuk di sebelah kiri punya ide. Dia menoleh untuk melihat pria berkacamata dan berkata, dia tidak punya hak untuk mencari, tapi kita punya. Bagaimana kalau kita mencari? Pria parubaya, baik, kalau begitu cepatlah, petugas. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kedua tangannya seolah dia siap membiarkan siapapun mencari. Kali ini aku juga tidak mengerti. Jika keduanya benar-benar mencuri sesuatu, mereka tidak perlu khawatir membiarkan polisi menggeledahnya, kecuali mereka berada di pihak yang sama dengan polisi. Aku segera membuang pikiran itu, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memiliki hubungan, untuk melakukan sesuatu yang sembunyi-sembunyi, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan hukum pidana, untuk menjadi kaya tanpa masalah. Saya melihat pria parubaya dan wanita itu. Seharusnya tidak demikian. Singkatnya, dari mana kepercayaan polisi itu berasal? Terlebih lagi, ketika saya pertama kali bertemu dengan pria parubaya ini, perasaan yang saya dapatkan dari menguping panggilan teleponnya adalah perasaan orang sungguhan. Sejenak aku bingung. Kedua polisi itu pergi mencari potongan cepak anak laki-laki itu, dan kerumunan menjadi tenang, seolah menunggu hasilnya. Aku juga menoleh. Tak lama kemudian, kedua polisi itu berdiri dengan kebingungan. Petugas lain yang lebih kurus dari mereka menyentuh kepalanya dan berkata, pria ini hanya membawa dompet, ponsel, dan seikat kunci.
Polisi itu menoleh ke wanita dengan dompet yang dia temukan. Apakah ini dompet Anda? Wanita berbaju merah hanya menatapnya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, pemuda itu tersenyum, petugas, bisakah Anda membuktikan bahwa kami tidak bersalah sekarang? Kedua polisi itu memandang pria berkacamata itu. Pria itu sepertinya tidak peduli sama sekali dengan pakaiannya. Beberapa saat kemudian, polisi selesai menggeledah mayat mereka. Keduanya mengerutkan kening, dia juga tidak membawa dompet. Pada saat yang sama, kerumunan mulai bersorak. Mungkinkah wanita dan pria parubaya yang tampak acak-acakan ini benar-benar pembohong? Awalnya, aku juga mengira pria berpotongan datar dan berkacamata ini adalah pencuri. Aku tidak mengira mereka sebenarnya tidak membawa dompet. Saat itu aku tahu bahwa wanita ini berpakaian sangat centil, dan pria itu sangat jorok. Dia jelas bukan orang yang baik. Petik 2. Kedua polisi itu tertegun, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Saat ini, apa yang saya lihat di wajah pria parubaya itu adalah keterkejutan dan kebingungan, bukan ketidakberdayaan setelah komplotannya terungkap. Wajah wanita berpakaian merah itu juga dipenuhi keraguan. Di mana dompetnya? Petugas, bisakah Anda mempercayai kami sekarang? Mereka memukul orang. Merekalah orang jahat. Kami tidak mencuri apapun. Pada saat ini, pria berkacamata itu juga berteriak sebagai tanggapan. Karena saya tidak dapat menemukan barang yang dicuri, maka saya tidak akan dituduh mencuri. Sedangkan bagi saya dan pria parubaya, kami mungkin harus dituduh sengaja melukai mereka. Tidak hanya penonton yang marah, bahkan pria parubaya itu sendiri pun memasang ekspresi gelap di wajahnya, merasa bingung sekaligus marah. Kedua polisi itu menghampirinya dan berkata, "Jika itu masalahnya, saya harus menyusahkan kalian berdua untuk ikut dengan kami." Pria parubaya itu tidak menolak. Saya berlari ke depan dan berlari ke sisi seorang wanita. Saya memegang lengannya dengan satu tangan dan berkata, "Tunggu, barang curiannya ada di sini." Melihat situasinya buruk, wanita itu ingin lari, tapi saya sudah menangkapnya. Dia marah dan cemas, dan melihat tatapan semua orang tertuju padanya, dia memutuskan untuk berhenti melawan, dan berteriak, "Tolong! Cepat! Seseorang, bajingan!" Melihat ini, tidak hanya kedua polisi itu yang terkejut, tetapi bahkan yang di tengah pun terkejut. Pria tua dan pria muda berambut rata tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, saya menyadari ada sesuatu yang salah sebelumnya. Aku sudah menganalisa hal ini dalam pikiranku berkali-kali. Terlihat jelas bahwa mereka tidak mengenal kedua polisi itu, dan wanita berbaju merah itu memakai parfum yang mesum, jadi pakaiannya yang lain sulit dilihat, tapi sepertinya dia sedang membutuhkan uang. Tentu saja, mustahil baginya untuk berkenalan dengan pria parubaya ini. Jadi apa masalahnya? Tentu saja, orang-oranglah yang menonton. Dulu, saya kadang-kadang membaca beberapa novel, dan buku-buku tersebut seringkali berisi segala macam penipuan. Awalnya saya tidak menyangka, tapi sekarang saya benar-benar memahaminya. Anak laki-laki berpotongan cepat bertugas melakukan sesuatu untuk menarik perhatiannya, sedangkan pria berkacamata menggunakan alat seperti pisau untuk secara diam-diam membelah tas dan mencuri barang-barang berharga. Untuk memudahkan pemindahan harta benda, dan juga untuk menghindari kemungkinan tertangkap polisi, seringkali orang-orang ini memilih untuk memindahkan barang curiannya kepada orang lain yang tampaknya tidak banyak berhubungan dengan mereka. Orang ini akan mengangkut barang curian begitu dia mendapatkannya, jadi meskipun mereka berdua tertangkap, dia tidak akan memiliki bukti apapun untuk membuktikan bahwa mereka mencurinya. Dia hanya perlu menunggu semua orang bertemu lagi dan membagi hasil jarahan, dan kemudian dia akan mendapatkan hasil haram. Orang-orang ini semuanya geng. Mereka pernah melihat berita yang menyebutkan bahwa ada dua orang yang mencuri barang di dalam bus, namun pada akhirnya mereka diingatkan oleh seorang gadis kecil. Salah satu dari mereka menyentuh bibir gadis kecil itu sebelum keluar dari mobil, memuji mulutnya yang menggemaskan. Namun, ketika mereka keluar dari mobil, mereka menemukan bahwa bibir gadis kecil itu telah terbelah dua oleh pisau tersebut. Mengenai bagaimana saya menemukan wanita ini, alasannya jauh lebih sederhana. Baru saja, ketika mereka berdua mengangkat tangan untuk mencarinya dengan santai, aku sudah memikirkan hal ini. Entah mereka bukan pencuri, atau mereka tidak perlu takut. Dan wanita itu, entah kenapa, tidak lari sama sekali dan malah tetap di sini untuk menonton pertunjukan. Tidak peduli apa arah opini publik, dia selalu membantu pria kecil berpotongan datar dan pria berkacamata untuk berbicara,
mendorong penonton untuk berdiri di sisi pria kecil berpotongan datar. Hei, lihat pemuda itu. Dia akan menghajarku sampai mati. Lihat keduanya, mereka lembut dan halus, bagaimana mereka terlihat seperti pencuri. Menurutku pemuda dan pria parubaya adalah orang pertama yang mengeluh. Penganiayaan, bukan hanya aku, kedua polisi itu juga memperlihatkan senyuman, dan wajah wanita itu berubah semakin tidak sedap dipandang. Kakak polisi membantu, dia ingin menganiaya saya. Aku tidak melihatnya, tapi melirik pria yang kecewa dan berkacamata itu. Melihat ekspresi mereka, aku menghela nafas lega di hatiku. Seperti yang diharapkan, tebakanku benar. Aku menganiaya kamu. Aku mengguncang tubuhku, kepala. Jika saya ingin menganiaya Anda, saya tidak akan menunggu sampai petugas polisi datang sebelum mengambil tindakan. Dia pasti akan mengikutimu ke suatu gang, jadi kita akan membicarakannya nanti. Petik 2. Saat aku mengatakan itu, aku mengukur tubuhnya. Aku lebih pilih-pilih dengan makananku. Jujur saja, tidak peduli apakah itu penampilan atau sosoknya, itu hanya bisa dianggap biasa saja. Setelah terbiasa melihat kecantikan tiada taraf dan tubuh menggoda dari Suster Wen dan Liu Fangfang, dia sudah lama kehilangan minat pada bedak biasa-biasa saja dan biasa semacam ini. Sedangkan untuk wanita, wajahnya cemberut dan wajahnya merah saat dia dengan panik menamparkan tanganku. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Dasar bajingan, kamu jelas ingin mengikutiku dan mengambil tangan kotormu dari tubuhku." Aku menghela nafas dalam hati. Wanita-wanita ini benar-benar bisa melakukan apa saja demi uang. Cukup, kamu tidak perlu bersusah payah lagi. Keluarkan barang curian itu. Jika aku salah menuduhmu, aku menanggung segala akibatnya. Aku memikirkan perkataan pria parubaya tadi. Pria parubaya itu menatapku dengan heran. Di saat yang sama, dia menggerakkan tubuhnya sedikit ke arah wanita itu. Apakah kamu yakin dia yang melakukannya? Polisi yang bertubuh agak gemuk itu berjalan di depan saya dan bertanya dengan ragu. Ya, saya mengatakan bahwa jika saya salah paham, saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Aku mengangguk dan melepaskan wanita itu. Saya tidak percaya dia akan sebodoh itu. Jika dia melarikan diri saat ini, itu merupakan kejahatan terhadap mereka bertiga. Kalau tidak, kita harus bertarung. Polisi yang sedikit gemuk itu berjalan di depan wanita itu dan berkata. Wanita itu berkata dengan penuh semangat, "Apa yang kamu lakukan? Kamu bersama mereka. Kamu ingin menggeledah tubuhku secara paksa. Itu melanggar hukum." Petik 2. Polisi lain muncul di belakangnya dan merobek ranselnya. Saat dia membuka ranselnya untuk melihatnya, dia terkejut. Saat aku melihat ini, aku pun menghampiri dan melihat tas itu berisi berbagai macam ponsel dan dompet. "Kalian bertiga, kembalilah ke stasiun bersama kami." Polisi yang sedikit gemuk itu sedikit terkejut, tetapi segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan tanpa terkendali meraih mereka bertiga dan berjalan menuju ke arah mereka datang. Tentu saja, sebelum pergi, dia mengembalikan wanita berkantong merah itu padanya. "Goblok Sia, bukankah aku sudah bilang padamu untuk pergi lebih awal? Apa yang masih kamu lakukan di sini?" Petik 2. Jika bukan karena membantu kalian berdua sampah, aku pasti sudah pergi sejak lama. Memikirkan dua laki-laki akan ditangkap seperti anak ayam oleh orang lain, sungguh memalukan. Petik 2. Hentikan omong kosong itu. Diam, saat kita sampai di biro, Anda bisa membicarakannya. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Dari kelihatannya, panen mereka bertiga hari ini cukup bagus. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan barang curian, tapi mereka tidak pernah menyangka akan jatuh ke tangan orang tengah jorok ini, pria parubaya. Wanita berbaju merah mengucapkan terima kasih kepada kami. Aku tersenyum dan menunjuk pria parubaya itu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Anda harus berterima kasih padanya. Dia membantumu memblokir kedua orang itu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Siapa namamu?" "Yang Hao, kamu tidak jahat." Pria parubaya itu menepuk pundakku. Aku terkejut dengan tindakannya. "Apa maksudmu aku tidak jahat? Kalau bukan karena aku, orang yang akan masuk ke kantor polisi hari ini adalah kamu." Pria parubaya jorok itu mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya, tidak memperhatikanku. Dia mengambil sebatang rokok dan menghilang dari pandanganku. "Aku tidak akan mengirimmu kembali jika aku bisa." "Wanita,
Berbaju merah itu mengerutkan sudut bibirnya dan tersenyum padaku. Pokoknya, terima kasih. Aku tidak akan pulang sekarang. Aku akan pergi ke Bar Street. Bar Street. Mendengar ini, mau tak mau aku melihat ke arah wanita itu beberapa kali lagi. Melihat pakaiannya, jika aku harus mengatakan bahwa dia adalah seorang pekerja klub malam, itu juga mungkin terjadi. Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak punya waktu untuk mengalihkan pandanganku ketika wanita berbaju merah tiba-tiba menyelaku. Aku mengangkat kepalaku dan melihat wajahnya sedikit merah. Ada jejak rasa malu dan marah di wajahnya. Tidak, tidak. Jantungku berdetak kencang dan aku segera melambaikan tanganku untuk menunjukkan bahwa aku tidak memikirkan apapun. Wanita berbaju merah itu memutar matanya ke arahku dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kamu salah. Kemana kamu akan pergi? Karena kamu membantuku mendapatkan dompetku kembali, aku bisa memberimu tumpangan jika itu sedang dalam perjalanan. Seperti kamu, Bar Street, tidak perlu membawaku kembali. Aku masih ada urusan, jadi aku berangkat dulu." Petik 2. Setelah melihat pikirannya, aku merasa sedikit canggung. Bagaimana mungkin aku masih punya keberanian untuk mengikutinya? Tidak, tunggu Ai, mobilnya ada di sini. Wanita berbaju merah hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menatap ke pinggir jalan dan memanggilku. Aku menoleh dan melihat sebuah van berwarna perak terparkir dengan mantap di depan kami. Mobil ini berjenis Tectonic, jadi dia tidak mengenali model pastinya. Namun, dia cukup familiar dengan logo mobil tersebut. Ada lingkaran di luar dan 3 garis di tengah. Wanita berbaju merah dengan cepat berlari dengan tas di bahunya. Saat dia hendak membuka pintu penumpang depan, tubuhnya berhenti sejenak, lalu membuka pintu belakang dan berkata, "Mobilku sudah ada di sini. Apakah kamu yakin tidak akan bergabung dengan kami? Baiklah, karena kamu sangat antusias, maka aku akan menerimanya. Aku tidak terlalu memikirkannya. Saat ini aku sedang membutuhkan uang, jadi aku masih butuh beberapa lusin yuan untuk membeli Night Fragrance." Dengan pola pikir menabung, saya cukup duduk di kursi belakang. Mobil bisnis berbeda dengan jenis mobil lainnya. Perasaan nyaman setelah duduk di kursi adalah sesuatu yang seperti mobil sport tidak dapat dibandingkan dengan. Wanita berbaju merah tidak pergi ke kursi penumpang depan. Sebaliknya, dia mengizinkan saya untuk masuk dan duduk di sebelah saya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada pengemudi, "Paman Lee, cepatlah ke atas." Bar Street. Aku melirik Paman Lee melalui kaca spion, dia terlihat sangat biasa, jadi aku tidak bisa membaca ekspresinya. Saya pun bingung dengan identitas wanita berbaju merah ini. Mobil berjalan perlahan, dan wanita berbaju merah mengulurkan tangan kepadaku. Aku mengulurkan tanganku untuk menjabat tangannya, "Yang Hao." Setelah melonggarkan cengkeramanku, mau tak mau aku bertanya, "Aku ingat saat kamu bilang kamu harus membayar ongkosnya saat kamu datang." Anran memutar matanya ke arahku, aku dalam keadaan darurat saat itu dan datang mencari seseorang. Aku tidak sempat meminta Paman Lee untuk mengirimku pergi. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan ketiga pencuri itu. Harus dikatakan bahwa meskipun Anran tidak memiliki keanggunan dan keanggunan seperti Sister Wen, atau sosok Liu Fangfang yang anggun, setiap gerakannya membawa kekuatan yang aneh. Saya mengangguk untuk menunjukkan bahwa saya mengerti, lalu menoleh, berpikir bahwa saya baru saja bertemu dengan wanita muda kaya lainnya. Lini mobil bisnis Mercedes tidak terlalu mahal, tapi juga tidak bisa menghabiskan beberapa ratus ribu dolar. Jarak dari sini ke Bar Street tidak terlalu dekat, mobilnya tidak seperti Pang Dahai dan yang lainnya, juga lebih lambat, dan saya merasa tidak ada yang perlu dibicarakan, sehingga gerbong menjadi sunyi. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar karena pria parubaya dan saya menemukan dompetnya, tapi Anran selalu senang. Melihat suasana di dalam gerbong tidak tepat, Anran membuka mulutnya dan berkata, "Yang Hao, mengapa kamu pergi ke bar jalan?" "Untuk bertemu seseorang," jawabku dengan santai. "Temui seseorang." Anran tertegun sejenak sebelum dia menambahkan, "Aku juga, tapi aku hanya akan menunggu adikku." "Adikmu?" Aku melirik ke atas dan ke bawah pada Anran. Dari keningnya yang ditutupi poni hingga betisnya yang putih bersih, aku bertanya kepadanya dengan hati. "Hati, apa hubungan adikmu yang pergi ke sana denganmu? Apa yang kamu tunggu darinya? Ini masalah keluarga, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Adikku putus cinta 3 tahun lalu, dan sejak itu, dia terus minum-minum dan khawatir. Dia seorang wanita,
dan dia harus pergi ke bar setiap hari dan bermain di malam hari. Dia membuat kita khawatir tentang dia juga. Sebuah tatapan datang dari kaca spion. Paman Li memandang Anran dengan ekspresi ragu-ragu, seolah mencoba mengingatkannya pada sesuatu. Aku baik-baik saja. Anran melambaikan tangannya dan melanjutkan, setengah tahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang. Awalnya, di rumah, tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada yang mengatakan apapun dan semua orang memahaminya, tapi saya tidak menyangka kali ini dia akan hilang begitu saja. Bahkan sahabatnya pun tidak tahu kemana dia pergi, jadi aku sangat khawatir. Baru kemarin saya menerima kabar bahwa saudara perempuan saya akan pergi ke Bar Street untuk menikmati malam dupa. Adikmu, sebuah pikiran terlintas di benakku, saat aku hendak berbicara. Anran menyelaku dan berkata, alasan kenapa aku ke sana lebih awal adalah karena aku melihat seorang wanita dengan sosok yang mirip dengan kakak perempuanku. Apa pekerjaanmu? Pada awalnya, saya sangat cemas, tetapi sekarang, seolah-olah saya telah meminum obat penenang. Saya sudah menemukan meridian umum di hati saya, tetapi sebaliknya, saya tidak terburu-buru lagi. Kelopak mata Ran bergerak-gerak saat dia berkata, aku hanya bajingan yang menunggu kematian. Adikku dengan susah payah memulai sebuah perusahaan, tapi aku tidak menyangka tidak akan bisa pulih dari patah hati. 3 tahun lalu, aku mengambil alih dan mempekerjakan beberapa manajer profesional, jika tidak, aku mungkin tidak akan bisa hidup lama. Setelah mengatakan itu, Anran tiba-tiba mengepalkan tangannya dan memberi isyarat 2 kali ke dadanya. Jika aku menemukan pria yang menyakiti adikku sampai sejauh ini, aku pasti tidak akan memaafkannya. Dan ada juga orang yang akan menemui adikku malam ini. Kalau aku tahu siapa dia, aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Dia sudah tua sekali, kenapa dia masih bertingkah seperti anak kecil? Itu jelas masalah adikmu, apa hubungannya dengan laki-laki? Diam-diam menyeka keringatku. Saya tidak pernah berpikir bahwa meskipun Anran terlihat masih sangat muda, usia mentalnya jauh lebih muda daripada saudari Wen Liu Fangfang. Omong kosong, jika pria itu tidak merayu adikku tanpa malu-malu, apakah adikku akan terpesona olehnya? Aku baru saja lulus dari universitas dan bersiap untuk bepergian ke Melbourne, tapi aku tidak menyangka dia akan membuatku semua terpesona, tiba-tiba menguning, dan aku bahkan harus kembali untuk mengambil alih perusahaan. Aku sangat lelah bahkan bekas ekor ikanku pun muncul. Ketika dia menyebut pria dari 3 tahun lalu, Anran mengertakkan giginya dalam kemarahan. Hanya dengan pandangan sekilas, dia akan percaya bahwa jika orang itu muncul di hadapannya, dia tidak akan ragu untuk menggigitnya sampai mati. Petik 2. Oh iya, dan juga orang yang mengundang adikku menemuinya malam ini. Dia pasti punya hubungan keluarga dengan orang itu 3 tahun yang lalu. Beritahu aku ingin dia terlihat baik juga. Mendengar kata-kata Anran, 100.000 kuda lumpur langsung berlari kencang di hatiku. Dia awalnya mengira dia adalah seorang raja, tapi siapa sangka dia juga seorang perunggu. Aku menelan ludahku. Setelah merenung cukup lama, saya berkata dengan canggung, jadi, Anda sudah berusia 26 tahun. Saya pikir Anda baru berusia awal 20-an. Anran tiba-tiba menutupi wajahnya dengan kesedihan, bahkan jika saya mempekerjakan seorang manajer profesional, masih banyak hal yang harus saya urus di perusahaan. Ini baru beberapa tahun dan saya sudah sangat lelah, dan alasannya adalah untuk membantu menghapus pantat adikku dan pria itu. Aku pasti tidak bisa melepaskan mereka begitu saja. Aku berdeham dan berkata, aku tidak bisa berpikir seperti itu, tapi ada 2 sisi dari hal itu. Pria dari 3 tahun lalu itu seharusnya memang sudah dirapikan, tapi malam ini, dia berbeda. Coba pikirkan, jika bukan karena dia membantumu membuat janji dengan adikmu, dan berita itu bocor begitu saja, di mana kamu mendapat kesempatan menjadi adikmu. Mungkin kamu masih melihat-lihat dokumen perusahaan. Apakah menurutmu itu masuk akal? Anran mengerutkan alisnya, seolah dia merasa perkataanku masuk akal. Dia menatapku dengan ragu, itu tidak benar. Yang Hao, mengapa kamu terus membantu pria itu? Diam, ada keheningan sesaat. Di dalam gerbong, Anran dan aku saling memandang, mencoba yang terbaik untuk melihat apa yang tersembunyi di mata masing-masing. Aku bertanya dengan senyum pahit, apakah adikmu bernama An Yi? Ya, bagaimana kamu tahu? Anran dengan curiga menatapku sebelum dia sepertinya memahami sesuatu.
Dia menatapku dengan ekspresi terkejut dan menunjuk ke arahku. Kamu, mungkinkah adikku akan pergi? Sampai jumpa. Anran tidak akan pernah menyangka bahwa suatu saat akulah yang membantunya menemukan dompetnya, dan saat berikutnya aku adalah pelaku utama yang mempengaruhi keharmonisan keluarganya. Dilihat dari semua bukti, pria itu aku berpisah dengan kakak Anran 3 tahun lalu, yang juga An Yi, memang artis dari Yelai Xiang. Kalau kesimpulanku benar, itu memang Zilu sebelumnya. Bagaimanapun, waktu sangatlah sensitif, dan siapapun yang memahami situasi mengenai Night Fragrance akan mengetahui hal ini. Terlebih lagi, Zilu kedua telah hilang 3 tahun lalu, dan tidak ada yang pernah mendengar tentang dia. Sayangnya, saya menyalahkan dia, karena nama panggung saya adalah Zilu. Saya akhirnya mengerti bahwa semua yang terjadi pada Anran dan saudara perempuannya sebenarnya adalah kisah cinta. An Yi dan Zilu kedua memiliki hubungan dekat dan menggunakan sumber daya mereka untuk menciptakan perusahaan dengan nilai pasar yang besar. 3 tahun yang lalu, suatu keadaan darurat terjadi, dan mereka berdua berpisah, kehilangan berita pada saat yang bersamaan. Tanpa diduga, dia menerima pemberitahuan dalam sekejap dan harus pergi ke perusahaan. Lagi pula, perusahaan yang dibangun dengan susah payah oleh adiknya, tidak hanya memiliki kerja keras dan usaha yang melelahkan, juga ada cinta, dan juga uang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin hilang begitu saja. Oleh karena itu, Anran, yang baru berusia 26 tahun, terlihat lebih berpengalaman dan kuyu dibandingkan gadis-gadis lainnya. Setengah tahun lalu, An Yi hilang. Keluarga Anran mencari kemana-mana tetapi tidak berhasil. Ketika dia benar-benar kelelahan, Anran tiba-tiba menerima kabar bahwa An Yi akan bertemu dengan seorang pria misterius di clubhouse di jalan. Itu adalah aku. Ketika saya keluar untuk membeli rokok, saya secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pria parubaya jorok yang membantu Anran mengambil kembali dompetnya. Adapun mengapa An Yi menyetujui permintaan volume kecil untuk bertemu dengannya, dan bahkan diam-diam menggunakan nomor sebelumnya, alasannya sederhana, dia hanya ingin meninggalkan pemikiran untuk dirinya sendiri, dan saya baru saja mendapatkan nama panggung Zilu. Singkatnya, dunia ini sungguh aneh. Jika Anda ingin menjumpai sesuatu, surga tidak akan membiarkan Anda menjumpainya. Jika Anda tidak ingin menemui sesuatu, tikungan berikutnya akan muncul. Jika aku boleh memilih, kuharap orang itu bukan aku. Aku berdeham untuk meredakan kecanggungan. Ketika Anran mendengar kata-kataku, dia segera mengerutkan kening dan menatapku dengan kilatan ganas di matanya. Tepat ketika aku mengira dia akan menerkamku, dia mengerutkan kening, seolah dia memikirkan sesuatu, dan kembali ke keadaan sebelumnya. Pikiranku kacau, dan aku akhirnya tiba di Bar Street di bawah tatapan penasaran Anran dalam perjalanannya. Berhenti, Yang Hao, ikut aku. Sebelum aku bisa keluar dari mobil, Anran meraih lenganku dan memeluknya. Dia tidak menyadari bahwa dadanya yang penuh memberikan sensasi yang sangat lembut melalui lenganku. Dan dia melihat sekeliling seperti anak kecil, meskipun dia berpakaian sangat bagus. Paman Li, yang berdiri di luar jalan bar, tersenyum tipis ketika melihat pemandangan ini. Aku menoleh untuk melihat bahwa itu kebetulan bertemu dengan tatapannya dan tidak bisa, aku hanya menggigil. Karena masalah ini sudah diputuskan, tidak banyak yang perlu dijelaskan. Sebaiknya aku mengosongkan pikiranku dan dengan tenang menghadapi situasi ini. Jalan barnya sangat panjang, tetapi karena lokasinya yang bagus dan jumlah orang yang banyak, Yelai Xiang secara alami sangat bermartabat. Aku tidak mengatakan apapun sebelum mata Anran berbinar, ada di sini. Dia menarikku saat dia mencoba untuk bergegas masuk. Jangan khawatir, adikmu akan tiba di sini setengah jam lagi. Kataku, meskipun Anran menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak membiarkanku berjalan sepenuhnya. Lagi pula, aku masih dianggap sebagai sosok nomor 1 di Night Fragrance, jadi jika aku ditipu oleh seorang wanita, bagaimana aku bisa menghadapinya di masa depan? Yang paling penting adalah saya tidak ingin Liu Fangfang melihatnya. Saat kami masuk, para pelayan di kedua sisi dengan hormat membungkuk ke arahku. Anran segera menatapku dengan heran dan berkata, mereka mengenalmu. Tentu saja, tidak banyak orang yang tidak mengenali saya di sini. Ketika dia berjalan ke aula dan melihat volume kecil yang bosan tergeletak di atas meja, dan melihatku membawa Anran masuk, ekspresi volume kecil berubah. Dia pertama-tama mengukur Anran di sisinya, lalu berjalan mendekat dan bertanya, Saudara Zilu, ini. Dia, aku tamumu. Aku meliriknya.
Wanita ini tidak sepenuhnya bodoh. Setidaknya, kemampuannya untuk bereaksi saat itu juga tidak lemah. Anran berkata, apakah kamu seorang pelayan di sini? Tolong carikan aku kamar. Aku perlu istirahat. Tentu, bolehkah aku tahu daftar siapa yang harus aku tulis? Volume kecil cemberut. Tentu saja untuk mengingatnya. Kamu memanggilnya Zilu. Anran menatapku ke samping, lalu melihat ke kartu kamar yang diberikan oleh volume kecil. Dia meraih tanganku dan naik ke atas. Kenapa kamu terburu-buru? Apakah kamu tidak takut kalau adikmu akan menemukanmu? Apakah kamu kenal adikku atau aku kenal adikku? Dia selalu tepat waktu, tidak pernah lebih awal atau terlambat, kecuali ada sesuatu yang benar-benar terjadi padanya. Anran berjalan ke pintu dan membuka pintu sebelum berkata, kita bisa istirahat sebentar. Menurut perhitunganku, setidaknya butuh 10 menit sampai adikku tiba. Anran menarik lengan bajunya, memperlihatkan jam tangannya yang seputih salju. Saya tidak bisa menahan tawa. Kamu sudah menjadi bos sebuah perusahaan, tapi kamu sebenarnya menyukai jam tangan seperti ini. Saya melihat lebih dekat dan melihat bahwa orang di arlojinya adalah Mickey dari Disney. Pria parubaya itu pergi sementara wanita berbaju merah tetap aman. Dia adalah adik perempuan An Yi, dan hari ini, dia berjongkok di depan kakak perempuannya, Night Fragrance. Kakak perempuannya, An Yi, tidak kembali ke rumah selama bertahun-tahun. Saat malam hari, An Yi sama sekali tidak merasa dingin padaku, tapi setelah mendengar kalau aku telah membantu adiknya, dia merasa sedikit berterima kasih padaku. Kamu dari sini, karyawan. Anran ragu-ragu sejenak seolah-olah dia bingung bagaimana menggunakan kata-kata itu. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Aku tersenyum. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana menurutmu orang miskin dengan lebih dari 100 potong pakaian bisa membuat begitu banyak orang mengenaliku? Anran memutar matanya ke arahku dan mengabaikanku. Dia meletakkan kakinya yang panjang di atas meja teh dan melihat sekeliling. Dekorasi di sini lumayan. Di tempat hiburan, saya menganggukkan kepala dan bertanya, lalu, apa rencanamu sekarang? Anda harus tahu bahwa ruangan tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Jika adikmu datang tetapi kamu merindukannya, aku harap kamu tidak menyesalinya. Petik 2. Jangan terburu-buru. Tunggu dan lihat saja. Anran terus melambai-lambai dengan genit di sekitar aset-aset cantiknya. Sepasang kakinya yang panjang memang sangat menarik, tapi bagiku, yang paling ingin kulihat saat ini bukanlah dia, tapi kakak perempuannya, An Yi. Aku ingin melihat secara pribadi betapa menawannya wanita yang mendirikan perusahaan besar bersama Zilu sebelumnya. Karena Anran tidak cemas, tentu saja aku bukanlah tipe orang yang tidak cemas seperti Kaisar. Jadi, aku hanya berbaring di sofa di sampingnya dan memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikiranku. Hei, Anran berkata dengan sedih, aku tamumu sekarang. Begitukah caramu memperlakukan tamumu? Petik 2. Anda tidak memberi saya penghasilan apapun, bukan? Kamu ingin aku memegangmu. Bisakah kamu berhenti berusaha menjadi kaya? Selalu bicara soal uang, vulgarkan. Petik 2. Uang membuatku bahagia. Petik 2. Petik 2. Anran dan aku saling menatap. Setelah saling memandang untuk waktu yang lama, dia akhirnya melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, baiklah. Sudah hampir waktunya. Kami akan keluar dan menunggu. Kalau tidak, kita akan benar-benar menyelinap pergi demi kakak perempuan. Aku mengangguk dan mengikutinya keluar pintu. Melihat sosok anggunnya, aku hanya bisa menghela nafas. Mengapa semua wanita yang kutemui begitu kaya? Itu baik-baik saja jika dia kaya, tapi dia memiliki temperamen yang aneh. Kami turun ke bawah dan meminta volume kecil untuk mencari bangku untuk dipindahkan ke sudut lantai pertama dan Anran untuk diduduki. Baru kemudian dia menatapku dengan pandangan semacam tatapan, setidaknya kamu bijaksana. Anran merasa bahwa aku membosankan dan memalingkan wajahnya dariku. Dia menatap pintu masuk Night Fragrance Court dengan penuh perhatian dan dengan hati-hati mengamati orang-orang yang tidak masuk. Namun, yang mengejutkan saya, kami menunggu dari jam 9.50 hingga pukul 10.10. Setelah 20 menit berlalu, Anran menyatakan bahwa An Yi yang selalu tepat waktu tidak muncul. Saya berjalan ke meja depan dengan bingung, karena volume kecil masih ada. Saya bertanya, volume kecil, bukankah Anda sudah membuat janji dengan An Yi untuk bertemu pada jam 10? Mengapa saya belum melihatnya? Apakah ada masalah?
Volume kecil juga terkejut ketika dia melihat ke belakangku dan berkata, "Apa? Kakak Zilu, orang yang datang bersamamu, bukan?" Mengangkat teleponnya dengan ekspresi bingung, memandang Anran yang masih menatap cemas ke sudut dan bergumam, "Itu tidak masuk akal, seharusnya dia, volume kecil, apa yang kamu katakan? Aku merasa seperti mungkin ada yang tidak beres. Lihat, ini foto Anyi. Kupikir orang yang datang bersamamu adalah salah satu dari mereka. Saya tidak menyangka akan ada dua orang yang terlihat begitu mirip di dunia ini." Wajah volume kecil juga menunduk. Aku menoleh dan melihat Anran juga berdiri dari kursinya. Dia mengerutkan kening sambil berpikir keras sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakak perempuanku tidak tepat waktu?" Saat aku hendak menanyakan detail lebih lanjut tentang Anyi dari volume kecil, seorang pria berseragam keamanan tiba-tiba masuk dan berlari ke meja depan untuk mengucapkan beberapa patah kata. Kecil ekspresi volume segera berubah. Saat dia hendak keluar, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berlari kembali untuk meraih tanganku. "Saudara Zilu, cepat keluar dan lihat. Ada orang yang berkelahi di luar." Aku mengerutkan kening. Siapa yang berani menimbulkan masalah di malam hari? Selain kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua yang menyebabkan masalah bagiku, siapa di kota Hai yang tidak tahu bahwa latar belakang Ye Laixian kuat? Aku menggelengkan kepalaku dan tidak terlalu memikirkannya. Aku keluar dengan volume kecil dan saat aku melangkah keluar dari pintu, aku melihat pemandangan yang membuatku terkejut dan tidak berdaya. Dua mobil mewah saling bertabrakan di sudut yang berbahaya. Di sebelah kiri ada tandu biru, dan tepat di samping lampu depannya ada sebuah Porsche berwarna perak. Kedua mobil itu hampir saling bertabrakan, tetapi karena Porsche di sebelah kanan terlalu rendah, mereka tidak saling bertabrakan, lainnya sepenuhnya. Hal yang paling menarik perhatian adalah ada seorang wanita seksi dan seksi berdiri di samping tandu biru di sisi kiri. Kacamata hitam tipis tergantung di pangkal hidungnya, dan dia mengenakan gaun hitam panjang. Sebuah luka yang dalam telah digambar di dadanya yang berkembang dengan baik, yang terlihat dari pakaian yang lebih kurus. Bagian samping gaunnya didesain dengan garpu dan dari lutut ke bawah, separuh kakinya yang seputih salju terlihat ke arah orang banyak. Mengesampingkan penampilannya, hanya penampilannya saja yang membuat mereka sulit untuk berpaling. Bukan hanya aku yang teralihkan sejenak. Saat saya keluar, sepertinya saya mendengar suara banyak orang menelan air liur mereka. Namun, dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan memarahi dua orang yang berdiri di depannya dengan marah. Kedua pria itu juga memakai kacamata hitam. Salah satunya gemuk dan yang lainnya kurus. Dia bersandar pada Porsche dan merokok. Pria gendut itu menyingsingkan lengan bajunya. Nada suaranya agresif, seolah siap menghajar wanita di depannya. Melihat hal tersebut, orang normal akan memilih untuk tampil menonjol dan menyelamatkan keindahan. Namun, aku tersenyum pahit dan segera berjalan ke tengah kelompok. Pertama-tama saya berkata kepada wanita itu, "Nyonya, saya benar-benar minta maaf. Apapun yang terjadi, mohon jangan marah. Saya akan mengurus semuanya untuk Anda nanti." "Baiklah, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kamu menghadapinya." Suara wanita itu dingin dan tanpa emosi. Dia menatap kami dan masuk ke kamar. Aku menghela nafas lega dan berbalik, tapi sebelum aku berkata apa-apa, Pang Dahai sudah melepas kacamata hitamnya dan menatapku dengan curiga. "Tuan Zilu, kita sudah saling kenal begitu lama, namun kamu malah angkat bicara untuk wanita ini." "Kakak perempuan." Pada saat ini, teriakan terkejut dan tidak yakin datang dari luar pintu Night Fragrance. Saya baru saja mendengar suara ini sebelumnya, jadi tentu saja saya sangat familiar dengannya. Itu adalah Anran. Begitu kata-kata Anran keluar dari mulutnya, wanita berpakaian hitam itu berhenti. Saat dia hendak memasuki pintu, dia berhenti dan dengan lembut melepas kacamatanya. Tentu saja, saat itulah aku mengerti mengapa volume kecil salah mengira Anran sebagai Anyi sekarang. Itu karena kedua saudara perempuan ini terlihat terlalu mirip.